Salam. Ah, di medsos saat ini beredar, ya, bagaimana CIA atau Amerika berperan besar dalam tragedi G30 PKI. Nah, saat ini ya Amerika membuka jejak digital, rekaman-rekaman terkait dengan ya ikut campur Amerika terhadap Indonesia dari tahun 65 sampai tahun ya 70-an, yang dimana dibuka itu ya yang tadinya sifatnya rahasia, tapi karena sudah waktu lama pihak Amerika membuka hubungan diplomatik yang terkait dengan Indonesia ya pada pasca G30 PKI. Dan itu diakui oleh pihak Amerika bahwa militer Amerika berperan besar membantu militer Indonesia untuk menumpas anggota PKI atau orang-orang dicurigai adalah PKI. Nah, ini kita bisa melihat bahwa memang ya American Gang ini itu jejak digitalnya, ya jejak ya perilaku politiknya, bahkan dari mulai berdirinya Amerika itu ratusan peperangan dilakukan terkait dengan bagaimana ya Amerika ini bisa menguasai dunia, hegemoni, menaik turunkan kekuasaan, invasi, ikut campur ya terhadap negara-negara lain. Nah, termasuk terhadap Indonesia. Nah, ya kalau sebelumnya mungkin ya Amerika punya cukup dana, punya cukup citra, karena citra yang dibangun oleh Amerika adalah bahwa tugas Amerika, negara besar ini, adalah membebaskan negara-negara lain dari penindasan kekuasaan yang jahat, kekuasaan komunis atau diktator-diktator yang memang masih ada di dunia ini. Walaupun dalam kenyataannya dalam konteks Timur Tengah justru Amerika banyak membantu diktator-diktator ya, juga membantu kerajaan-kerajaan yang tidak mereka tidak demokratis. Padahal semangat Amerika adalah bagaimana negara-negara seluruh dunia ini menjadi demokrasi, karena dia adalah contoh negara demokrasi dan dia ingin bagaimana dunia ini menjadi demokrasi. Maka ya itu adalah semangatnya. Tapi dalam kenyataannya ya maka Amerika dianggap hipokrit, ya munafik dalam kasus Timur Tengah, dan juga banyak di Asia Afrika atau Amerika Latin. Amerika justru mendukung diktator-diktator atau ya kerajaan-kerajaan karena memang mendukung kebijakan Amerika, atau juga negara-negara itu bisa diatur oleh Amerika atau menjadi teman Amerika. Namun kini kekuasaan Amerika yang ya luar biasa, menjadi superpower, menjadi polisi dunia. Nah, sekarang ini ya mendapatkan karmanya dalam perang Ukraina. Ya, American Gang, Amerika dengan negara-negara Eropa
ya sekarang ini dipecundangi oleh Rusia. Bahkan laporan kita dapatkan gudang-gudang senjata di Eropa itu sudah habis, dikirim ke Ukraina lalu dihabisi oleh Rusia. Dan nampaknya ya karena perang ini sudah hampir 2 tahun, perang Ukraina menjadi kubangan ya buat Amerika atau juga American Gang ini, buat NATO ini ya, untuk berakhirnya kekuasaan jahat mereka, kekuasaan jahat blok barat. Kita menunggu bagaimana ya perjalanan selanjutnya ya blok barat ini. Tapi yang kita harapkan mereka tobat dari ya ikut campur dalam negara-negara lain, termasuk dalam negara kita. Kalau dulu tahun 65 Amerika ya berperan besar dalam ya ikut menentukan ya negara kita, artinya dia ikut campur ya. Tapi saat ini ya saya lihat Amerika sudah compang-camping ya, terutama dari segi pencitraan. Seluruh dunia sekarang membenci Amerika. Rakyat-rakyat Arab di Timur Tengah itu membenci Amerika. Begitu juga di Afrika, di Asia, di Amerika Latin. Dunia sekarang membenci Amerika. Nah maka ya gerak Amerika ini ya sekarang terbatas, persenjataan terbatas, dana terbatas karena habis oleh perang Ukraina. Ya, maka saya yakin tahun 2024 ini ya kecil sekali ya American Gang ikut campur dalam perpolitikan Indonesia. Salam.